Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini temanya adalah pulih. Bacaan diambil dari Amsal 4 ayat 23 demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa ayat ini berkata demikian? Karena apa yang ada dari dalam itu akan terpancar keluar. Melalui ekspresi, perkataan, perbuatan kita. Dan apa yang keluar itu belum tentu baik. Oleh karena kita perlu menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang keluar juga akan baik. Jika hati kita tidak baik, maka yang keluar adalah hal yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan, mari fokus kita bukan hanya memperbaiki penampilan yang tampak di luar, tetapi juga memperbaiki apa yang di dalam, yaitu hati kita. Sebagian besar ketika seseorang yang terluka, maka ia akan punya keinginan untuk cepat-cepat sembuh, untuk cepat-cepat pulih. Tetapi apa yang terjadi ketika hati kita yang terluka? Apakah kita punya kesadaran untuk segera berpulih dan tidak larut dalam duka, dalam luka yang semakin dalam, yang semakin mengakar? Sebagian besar ketika orang ditanya, apakah punya luka-luka hati? Orang berkata, enggak, tidak punya. Saya tidak punya luka-luka hati. Tetapi kemudian apa yang terjadi dan yang timbul adalah orang kemudian mengalami yang namanya psikomatis. Yaitu diperiksa secara tubuh tampaknya sehat, baik-baik saja. Tetapi dia mengalami sakit. Tentu kita tidak mau mengalami psikomatis. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita. Mari kita menjaga pikiran kita. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau sebaliknya? Kita mengisi pikiran dan hati kita berdasarkan keinginan kita, berdasarkan emosi kita, bahkan cenderung emosi yang negatif. Emosi yang mudah terluka, emosi yang mudah tersinggung, emosi kemarahan, ego kita, dan lain sebagainya. Mungkin juga perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang tidak baik, maki-makian ada terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Tapi mari kita lebih memperhatikan sekali lagi hati dan pikiran kita. Mari kita belajar untuk berpulih. Apa kata Alkitab? Apa yang patut kita pikirkan? Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, bagaimana kita menjaga pikiran dan hati kita? Yang pertama, mari kita memiliki hati hamba. Mari kita memiliki pikiran sebagai hamba. Memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan, kita sombongkan. Dalam dunia ini kita masuk tak membawa apa-apa, kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang kita sombongkan? Yang kedua adalah ketika kita sadar kita terluka hati kita, mari kita mengakui di hadapan Tuhan, jujur, terbuka, dan percaya bahwa Tuhan juga tahu apa yang kita rasakan. Kita tidak menyembunyikannya atau kita berpura-pura saya baik-baik saja. Sementara sebenarnya tidak demikian. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Siapapun orang yang telah melukai hati kita, tanpa mengampuni tidak akan ada pemulihan, tidak akan ada kata pulih. Pengampunan bukan berarti tergantung, oh kalau dia minta maaf baru saya mengampuni. Tidak. Bahkan sebelum dia dia meminta maaf atau bahkan dia tidak pernah meminta maaf,
kita mengampuninya. Karena apa? Karena kita sendiri akan merasakan luka kita. Kita sendiri akan merasa kita menanggung dari luka-luka hati kita. Dan satu hal yang penting lagi, Tuhan tidak akan mengampuni kita ketika kita tidak mengampuni orang lain. Yang keempat, Tuhan akan menyembuhkan hati dan tubuh kita ketika kita mengaku dan sepenuhnya kita katakan dengan segenap hati, kita mohon agar disembuhkan. Kita tidak berkata, oh tidak apa-apa kok saya punya luka hati. Tidak apa-apa saya punya marah. Tidak apa-apa saya tidak memaafkan orang lain. Tidak demikian. Nah, lalu pilihan ada di tangan kita. Apakah luka-luka hati kita simpan rapat-rapat dalam-dalam, atau kita mau mengakui, kita memiliki hati hamba, kita sadar luka kita mohon ampun, dan kita bereskan bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Semoga pilihan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah pilihan yang terbaik. Tuhan memberkati kita untuk pulih.